Bapak Ibu, biarlah kali ini kita sadar bahwa kita ini semua kita dapat anugerah terbesar, kita dapat kado terindah yang mungkin sudah dikumandangkan berkali-kali setiap Natal. Dan itu sebabnya hari ini sebagai orang Kristen, kita harus bisa membedakan saya ini bukan sekedar agama Kristen, tapi saya ini orang Kristen. Agama Kristen dengan orang Kristen adalah dua hal yang berbeda. Agama Kristen itu adalah status yang diberikan sebagai agamanya manusia. Tetapi orang beragama Kristen belum tentu dia orang Kristen, karena orang Kristen adalah pengikut Yesus. Banyak orang yang beragama saja tetapi dia tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan bahkan banyak orang yang beragama Kristen namanya orang Kristen napas. Datang cuma Natal sama Paskah aja. Tapi enggak di sini ya, semua beda-beda ya. Di sini betul-betul jemaat setia ya. Tapi ada orang-orang seperti itu, dan juga akhirnya banyak orang yang terjebak di dalam hal-hal seperti ini. Ujung-ujungnya ketika mereka akhirnya beragamawi, yang mereka kejar pastinya adalah jawaban-jawaban doa. Dan itu yang menjadi kesedihan di hati saya bertahun-tahun melayani Tuhan, melihat jemaat Tuhan yang gak pernah dewasa. Saya lagi curhat ya, bukan ngomongin Bapak Ibu loh ya. Ini lagi curhat, selama pengalaman saya maksudnya. Orang-orang seperti begini, ngejar-ngejar jawaban doa, ujung-ujungnya banyak yang kecewa sama Tuhan. Karena mereka ikut Tuhan itu pakai ritual-ritual dan pakai formula-formula. Makanya saya gak heran banyak orang ngomong gini, saya udah doa Pak, saya udah puasa Pak, saya udah sungguh-sungguh, kok Tuhan gak jawab doa saya. Tuh, contohnya kayak gitu. Pengikut Kristus yang sejati gak akan ngomong gitu. Dia akan ngomong gini, saya udah doa Pak, saya udah bergumul dalam masalah saya. Tapi saya tahu dan saya sadar kok Tuhan sudah siapkan jawaban yang terindah bagi saya. Selagi saya menunggu jawaban doa, saya udah dipuaskan, saya dilegakan karena saya tahu Tuhan pelihara saya. Kapan Tuhan mau kasihnya terserah Tuhan karena waktunya Tuhan yang terbaik bukan waktu saya. Oh dia orang-orang kayak gitu nggak pernah kecewa sama Tuhan. Bahkan hidupnya selalu bilang begini, Pak walaupun saya belum lihat jawaban doa, sampai kapanpun Pak Tuhan Yesus baik. Orang-orang seperti begitu merdeka hidupnya. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah pengikut Kristus, tangannya dipegang sama Tuhannya. Kemanapun Tuhan bawa dia tahu perjalanan imannya itu luar biasa bagi dia. Itu sebabnya seperti kita sudah lihat. Perjalanan imannya itu luar biasa bagi dia. Itu sebabnya seperti kita sudah lihat. Orang yang melakukan dalam kehidupan ini terjadi pembaharuan budi. Pikiran kita tidak seperti dunia. Makanya Paulus bilang apa? Tawan pikiranmu, taklukkan kepada firman Tuhan. Ya, saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, hati-hati dengan pintu gerbang hati. Pintu gerbang kalau tidak dijaga, yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Sama aja sama tubuh. Tubuh ini punya pintu gerbang namanya mulut. Mulut gak dijaga, makanan gak dijaga, sakit tubuhnya. Coba aja makan gorengan setiap hari. Pasti sakit tubuhnya. Saya punya teman minum soda setiap hari umur pasti sakit tubuhnya. 3 tahun. Saya punya teman ginjalnya hancur, bocor ginjal. Jadi apa yang dia konsumsi, karena dia tidak jaga pintu gerbang tubuh, tubuhnya sakit. Nah roh sama jiwa juga punya pintu gerbang. Pintu gerbangnya adalah mata sama telinga. Mata sama telinga gak dijaga, yang masuk sampah, yang keluar sampah. Keluarnya lewat mana Pak? Tindakan sama perkataan. Di dalam tekanan itu aslinya keluar. Kita gak pernah tahu loh, kapan terjadi ujian-ujian dalam hidup ini. Itu sebabnya akhirnya yang namanya terang Tuhan yang diterbitkan di dalam sini percuma. Kita tiap tahun ngerayain Natal, ada nanti ada prosesi lilin misalnya gitu ya. Terus kita bilang, oh terang Tuhan terbit atasmu dan lain sebagainya. Kita tapi gak pernah paham arti daripada itu semuanya. Bapak Ibu, kalau kita baca perjanjian lama, itu roh Tuhan ada di atas manusia, gak pernah di dalam. Sesekali pergi. Di dalam perjanjian baru, roh Tuhan itu ditempatkan di dalam manusia dan tidak pernah sedetik pun Roh Kudus meninggalkan saudara dan saya. Gak pernah. Itu meterai keselamatan namanya. Di perjanjian lama, terang itu diterbitkan sama Tuhan. Pertama kali bumi diciptakan, di Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pertama kali bumi diciptakan melalui firman Tuhan yang menjadi wadah atmosfer lingkungan daripada manusia sebelum manusia hidup. Ada terang.
Tuhan menciptakan terang pada awalnya. Manusia hidup di dalam situ, manusia hidupnya maksimal dan makmur. Di mana? Di dalam terang. Terang itu terdistorsi. Terang itu akhirnya terdistorsi sama dosa manusia. Ya, terang Tuhan tidak pernah bisa dipadamkan sama siapapun dan apapun. Tetapi terdistorsi sama dosa. Terjadi kegelapan di dalam bumi. Terang Tuhan tetap terang Tuhan. Waktu Yesus hadir di bumi ini, firman menjelma jadi manusia, terang kembali diterbitkan dalam hidup manusia. Kembali semua rancangan awal Tuhan di kitab Kejadian dikembalikan ke dalam tangan manusia. Dan itu sebabnya Alkitab Efesus mengatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, terang diterbitkan di dalam sini toh. Nah,